warahmatullahi wabarakatuh. Begitu majelis guru yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan melakukan diskusi mengenai rapor pendidikan SDN 02 Tanjung Lumut tahun 2024. Ibu yang kami hormati, rapor pendidikan ini merupakan platform yang menyediakan data laporan dari hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu yang sudah ada sebelumnya. Kemudian rapor pendidikan ini tujuannya dirancang untuk memudahkan kita tenaga pendidik, memudahkan kita sebagai kepala sekolah dalam menyusun perencanaan program berbasis data yang tertuang dalam standar pelayanan minimal atau SPM. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita akan melihat hasil rapor pendidikan SDN 02 tahun 2024. Pada rapor pendidikan ini terdapat 4 dokumen. Yang pertama itu panduan melakukan perencanaan berbasis data atau PBD. Yang kedua laporan rapor pendidikan. Yang ketiga lembar kerja RKT. Dan yang keempat adalah lembar kerja rancangan ARKAS. Mari sekarang kita lihat hasil dari rapor pendidikan di PBD Kosongan ini. Di sini dapat kita lihat bagaimana laporan ini berisi tentang informasi tentang kondisi layanan wisata pendidikan yang Anda ukur lewat beragam indikator yang terdapat dalam rapor pendidikan. Bagaimana cara kita memaknai data pada rapor pendidikan? Ada 4-5 caranya. Pelajari indikator yang diukur, pahami capaian satu pendidikan, ketahui makna dari hasil capaian dengan melihat definisi capaian, kemudian ketahui makna dari hasil capaian, dan yang ketiga ketahui gambaran hasil upaya perbaikan layanan dan kenali posisi satuan pendidikan. Pada tahun 2024 rapor pendidikan kita itu dapat kita lihat yang pertama adalah indikatornya tentang kemampuan literasi. Kalau kita lihat capaian di sini baik, 100% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Pada tahun lalu itu kita lihat skor kita naik menjadi 35,71. Kalau tahun dulu 64,29, kemudian naik mencapai dengan tambahan 35,71. Oke, nah, itu kan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan numerasi. Yang kedua kemampuan numerasi. Kalau kita lihat di sini, alhamdulillah itu capaian sudah baik. Sebagian besar peserta didik itu telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi, yang mana naiknya adalah 28,57%. Nah, kemampuan numerasi ini, kemampuan literasi yang A tadi itu terdiri dari 5 bagian. Ada kompetensi membaca teks informasi, ada kompetensi membaca teks sastra, ada kompetensi mengakses dan menemukan isi teks, dan yang keempat kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks. Yang kelima, kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi teks. Kalau kita lihat di sini, alhamdulillah sudah naik dari tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah indikatornya kompetensi numerasi tadi itu ada 8 kompetensi. Yang pertama kompetensi pada domain bilangan, alhamdulillah juga naik. Yang kemudian kompetensi pada domain aljabar. Yang ketiga kompetensi pada domain geometri. Yang keempat kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Kompetensi mengetahui, kompetensi menerapkan, kompetensi menalar. Alhamdulillah ini juga sudah naik dari tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi karakter. Ini juga sudah baik.
di mana capaiannya peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Karakter ini juga ada beberapa kompetensi, yaitu ada 6 kompetensi dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan naik, kemudian gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, kemandirian. Alhamdulillah sudah baik dari tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah pengalaman pelatihan PTK. Di sini kita lihat adalah juga sudah baik capaiannya, sudah naik. Dan yang ketiga, yang mana pengalaman pelatihan ini ada beberapa poinnya, ada 2 indikatornya. Partisipasi dalam platform Merdeka Belajar, alhamdulillah semua sudah masuk kepada PMM, sudah mengikuti PMM. Kemudian yang kedua, pelatihan lainnya seperti menggabungkan pelatihan bidang studi, pedagogi, dan manajerial, itu juga sudah capainya sudah baik. Yang ketiga adalah kualitas pembelajaran, alhamdulillah sudah baik. Pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal, ditunjukkan dengan suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif dari guru yang konstruktif. Yang berikutnya adalah manajemen kelas, dukungan psikologis, metode pembelajaran, dan refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah, kemudian ada lagi belajar tentang pembelajaran, refleksi praktek mengajar, penerapan praktek inovatif, kepemimpinan instruksional, dan masih banyak poin di bawahnya. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini ada kita melihat dari tahun sebelumnya itu turun 8,49, kemudian 0,50, yaitu kompetensi di bidang pemahaman dan sikap guru tentang rokok, minuman keras, dan narkoba, yang turun 8,49 dari tahun sebelumnya. Kemudian iklim kesetaraan gender, artinya satu itu juga sudah baik tapi turun dari tahun sebelumnya. Satuan pendidikan secara aktif mensosialisasikan dan menyuarakan dukungan anak, pentingnya mewujudkan kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender dengan dasar prinsip keadilan. Berarti yang perlu kita tingkatkan ke tahun berikutnya adalah mengenai pemahaman dan sikap guru tentang terkait rokok, minuman keras, dan narkoba. Mungkin di penyuluhan wak kurang nih, lagi penyuluhan. Jadi situan ada dia disuruh kan? Berarti dari guru pelatihan kemudian baru berikan ke anak. Kan itu anak itu kurang lewat kan? Di bawah polisi, Di bawah ya. berarti ada kan kami sambung, sekolah kita hadir, anak kita hadir. Iya. Diundang balik dari Kapolsek balik ya. Oh, kan ada kerja Ayo. ada paling rekomendasi kan? Ada yang mahasiswa. Tapi boleh nanti kalau ada apa-apa, Janda. nomor Janda. Apa? Dete. Mama suka guru tu. Mama suka guru dia katanya kalau bawah enggak ada guru. Tengok dia teh juga. Ke bawah. Ayo. Oh, Lain. mana sih? Itu guru itu yang merah baru? Icon kan. Nah, Satuan pendidikan Iya. capaiannya kan? capaiannya. Satu pendidikan memiliki lingkungan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan dan lingkungan di sistem pendidikan. Perundungan, parenting itu apanya? Kalau iklim keamanan satuan pendidikan saya harus parenting. Mencatur narkoba, kemudian ada polisi. Polisi wah Nah, itu lain. Itu lain. Apa itu lain?
kesetaraan gender itu menyuarakan dukungan akan pentingnya mewujudkan kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender dengan rasa keadilan. Maksudnya itu nak membedakan, nah tidak maksudnya sama itu nak membedakan, oh itu. Tipo disuruh taruh isi kan nanti. Itu perbaiki isu. Kalau isu enggak suruh nyata sama isi itu. Nak jangan isinya nya sama isinya. Sama paham ini. Nah. Tanya aja ke bawah. Oh, tengok yang sedang nih. Partisipasi warga satuan pendidikan. Satuan pendidikan melibatkan orang tua dan peserta didik dalam beberapa kegiatan pendidikan, banyak khususnya berupa kegiatan akademik dan akademik. Apa aja sih dulu kok kata bisa sering jadi kok. Kata bisa sering jadi kok. Sebenarnya kan ada sama aja sebenarnya. Sebenarnya wae. Ayo, belajar gue. Partisipasi peserta didik. Iko partisipasi dari Iko dalam mana? Dalam PBN, dalam mana? Akademik. Bisa kan ya? Itu yang turun. Proporsi penempatan sebagai sekolah untuk pendidikan mutu. Lupa jawab. Satuan pendidikan tidak menjawab pertanyaan tahun ini. Ada yang kosong kan anak. Ya kalau kosong kan ada 81% kalau dulu nih. Punyanya. Yang main kok tak menjawab. Ini mana tuh kalau nggak jawab dulu ketua selinjar nggak jawab dari kan. Indikator lewat bolanya. Nah jauh deh kan. Kalau 100% kan nampak. Iyo kalau dia bisa dulu lah. Ada ini ada cilik sana. Nah, jadi tentang pendudukan, tentang hukuman fisik, tentang kekerasan, itu penawar. Penawar mengenai itu dia. Ya sama pada parenting, sama dengan kepolisian. Dan ya, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, aneh. Kata masuk ke jalan yang sama dengan siswa kuliah, bisa sampai dengan bulan. Nah itu nya, yang cakup apa maksudnya kata banyak belum? Tak ada kata. Pemanfaatan TIK, lah itu kamu lihat itu dulu tuh. Kalau proporsi penyanyian pos daring, ayo dulu. Mungkin nampaknya menjawabnya nggak ngaruh kan? Nggak ngaruh deh. Lah misalnya, nah jadi untuk yang merah-merah ini untuk yang tahun berikutnya perbaiki sebagai dosa denda. Cara jalan itu melalui parenting, sama aja ke pihak kepolisian, misalnya, itu. Nah, ya.
Dosa diambil. Itu yang bahasanya boleh hati wah. Yang tahawa, taha kan? Iya iya. Baik kan? Lah, Ibu yang kami hormati, mungkin hanya sekian diskusi kita pada hari ini. Saya selaku menyerahkan minta maaf. Itu ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita maju.